Ayamnya tuh lembut, juicy, dan juga rasanya meresap sampai dalam. Di situ juga kenapa kita tambahin cukai. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam goreng cuman 5 bahan ya. Dan pastinya tanpa ungkep juga, praktis dan pastinya spesial. Karena ini juga resep yang dari dulu mamaku tuh sering bikinin dan bikin kangen. Nah, jadi hari ini aku mau share juga resepnya untuk kalian. Oke, jadi bahan-bahannya di sini ada ayam, bawang putihnya ini yang banyak, tepung tapioka, cuka, dan juga kaldu ayam bubuk. Nah, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam negeri ya, ayam broiler. Cuman kalau kalian mau pakai ayam jantan yang masih muda atau ayam kampung yang masih muda yang tanpa ungkep juga dia bakal empuk, itu boleh banget ya. Karena jangan khawatir walaupun kalian misalnya gunakan ayam jantan atau ayam kampung, karena kita akan marinasinya dengan cuka, dengan tapioka, itu nanti ketika digoreng dia hasilnya pastinya lembut. Bawang putih juga ini nggak boleh kurang ya, ini harus bener-bener kerasa. Aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Dan juga ini kaldu ayamnya aku pakai yang udah gurih ya, udah asinnya kerasa, gurihnya kerasa. Cuman kalau kalian pakai kaldu ayam bubuknya yang masih agak tawar, kalian bisa tambahin garam, penyedap sesuai selera. Lalu untuk sambelnya, di sini aku akan bikin sambal tomat. Kita akan perlu tomat, bawang merah, cabai rawit, lalu nanti minyak untuk ngegoreng dan juga bumbu-bumbu. Dan juga kalau kalian suka terasi, ini boleh ya, kalian kasih terasi 1 atau 2 saset aja cukup. Pertama aku bakalan siapin dulu ayamnya, pastikan udah dicuci bersih. Dan untuk potongan ayamnya, aku ini akan potong bagi 14 ya, kurang lebih sama rata supaya nanti juga matangnya barengan. Jadi hal yang perlu kita pertimbangkan sebenarnya gini, kalau kita motong ayam semakin besar itu kan matangnya dia semakin lama, tapi kalau udah matang dengan baik pastinya dia akan lebih juicy ya. Begitupun sebaliknya, kalau potongan ayamnya ini lebih kecil-kecil pastinya lebih cepat matang, tapi kalau terlalu kecil pun nanti cenderung ayamnya jadi dry. Dan juga kalau kalian mau gunakan ayam file untuk resep ini juga bisa banget ya, bakalan enak juga. Lalu kita pindahkan aja ke wadah yang cukup besar ya, karena kita akan marinasi. Ini kita akan haluskan bawang putihnya, boleh pakai garlic presser seperti ini, boleh di blender atau boleh juga diulek. Tapi memang kita perlu potongannya tuh yang halus ya, supaya rasa bawang putihnya tuh nyerep banget. Lalu kita tambahkan juga kaldu ayam, cuka, dan tepung tapiokanya sekarang. Jadi kita akan aduk supaya pastikan semua marinasinya ini merata dan juga meresap. Kalau fungsi dari tepung tapioka pada marinasi ini tadi aku udah bahas juga, ini supaya dagingnya tuh dia lebih lembut dan juga kulit luarnya tuh jadi crunchy ya. Jadi tipenya bukan yang goreng tepung kering yang kayak ayam KFC gitu, enggak. Ini lebih yang tepung basah ya, tapi nanti jadinya crunchy. Dan juga cukanya ini memegang peranan cukup penting ya. Pertama nih, supaya mengurangi bau amis dari ayamnya. Lalu si cuka ini juga pastinya dia akan ngebantu dari aroma bawang putih dan juga kaldu ayamnya supaya meresap lebih baik ke dalam dagingnya. Berikut juga nanti pada saat kita goreng dia warnanya jadi lebih cantik, lebih crunchy. Dan tenang aja, cukanya ini nggak akan bikin rasa ayam gorengnya jadi asam, karena nanti pada saat kita goreng dia akan terevaporasi. Oke, kalau udah ini kita akan tutup aja sama cling wrap. Kita biarkan setidaknya banget setengah jam ya, karena ini potongannya cukup besar-besar. Cuman kalau kalian ada waktu lebih, boleh 1 jam, 2 jam. Kalau nggak lebih dari 2 jam, kita bisa taruh aja di room temperatur. Cuman kalau mau lebih panjang dari itu, kalian bisa masukkan kulkas ya, supaya mencegah kontaminasi. Tapi nanti kurang lebih setengah jam atau sejam sebelum digoreng, kita keluarin di suhu ruang supaya matang sampai ke tengah-tengahnya ya, karena kalau tengahnya udah terlalu dingin pasti digoreng itu susah matang. Oke, sekarang untuk sambal tomatnya ya, sebenarnya kalian selain sambal tomat ini, kalian mau pakai sambal apapun bakalan cocok, karena yang namanya ayam gorengnya ini kan simple, jadi rasanya cukup netral ya untuk masuk ke sambal apapun. Kalian mau pakai sambal terasi, mau pakai sambal mata, atau mau pakai sambal bawang ya, itu semuanya bakalan masuk-masuk aja. Oke, sekarang untuk sambal tomatnya, pertama ini kita akan siapkan dulu bawang merahnya, aku belah 2 supaya lebih cepat matang, dan juga cabai rawitnya ini dibelah 2 supaya nggak meletus. Terus kalau udah, tomatnya juga dipotong. Ini aku pakai 3 yang ukuran sedang ya, cuman kalau kalian pakainya yang besar itu cukup 2 aja. Lalu siapkan minyaknya, jangan kurang. Ini kita goreng dulu bawang merahnya sebentar, lalu masukin cabai rawitnya juga. Kita goreng
goreng sampai wangi dan juga udah lunak. Nah, tadi kalau kalian sambal tomatnya ini mau pakai terasi, sama ya, terasinya ini tinggal digoreng bareng aja, nanti diulek bareng. Terus kalau udah lunak, kita sisihkan ke ulekan ya, atau kalau kalian bikin banyak mau pakai food processor juga nggak apa-apa. Lalu di wajan yang sama, lanjut goreng tomatnya. Biasa kalau goreng tomat nih aku sukanya ditutup ya, karena dia pasti berantakan kemana-mana. Soalnya kan kandungan airnya banyak. Balik lagi ke cabai rawit sama bawang merah. Ini kita akan kasih bumbu, garam, gula. Ini gulanya juga aku pakai agak banyak ya, supaya manisnya tuh kerasa. Sama sedikit penyedap. Nah, ini kita ulek dulu. Sesuai selera aja, mau halus, mau kasar. Nah, ini kalau tomatnya udah kayak gini, ini kita akan ulek bareng sama sambelnya tadi. Oke, kalau udah kayak gini, ini siap disajikan ya. Sama juga kalau tadi kalian gunakan food processor, itu tinggal dihaluskan sesuai selera ya, tingkat kehalusan atau kekasarannya. Tapi kalau misalnya kalian mau sambelnya ini lebih awet, boleh setelah dilumatkan, baik pakai ulekan atau food processor, itu kita masak lagi di wajan ya, di pancinya gitu kan. Pertama, pastinya kadar airnya jadi lebih berkurang dan juga pastinya lebih steril kalau kita masak lagi. Kadang kan di food processor atau di ulekan, kita nggak tahu seberapa steril, nah bisa disterilkan lagi kayak gitu. Ini kita masaknya nggak usah terlalu lama ya, tuh sampai kelihatan minyaknya agak keluar sedikit, lalu tinggal kita sisihkan aja. Dan untuk masakan aku hari ini, aku akan sajikannya di dalam Dishes Keeper Set yang bakal bikin makanan kalian tetap higienis pada saat disimpan, atau mungkin kita bisa sebutnya ini tudung saji milenial ya. Dan aku beli ini dari Dus-Dusan. Jadi Dus-Dusan ini adalah e-commerce yang juga merupakan komunitas reseller terbesar di Indonesia. Jadi buat kita pekerja kantoran ya, ibu rumah tangga, kita bisa nih cari sambilan untuk mendapatkan penghasilan melalui si Dus-Dusan ini ya. Info lebih lengkap, klik aja link di description box. Sambelnya udah jadi dan ini kurang lebih aku udah marinasi ayamnya tuh sejam lebih ya, jadi pasti udah meresap. Sekarang kita akan goreng ya, panaskan minyak. Pertama ini kita akan gorengnya di api besar dulu ya. Terus juga jangan lupa ya, ini ayamnya udah dalam keadaan suhu ruang. Kalau masih dingin nanti susah mateng pastinya. Terus kalau struktur luar dari ayamnya ini sudah terbentuk, baru boleh kita kecilkan api. Aku gunakan api sedang kecil. Ayamnya tuh lembut, juicy, dan juga rasanya meresap sampai dalam ya. Padahal kita tadi marinasi juga nggak terlalu lama. Dan yang menariknya lagi, tekstur luarnya tuh dia crunchy-nya bukan yang kayak terlalu bertepung, enggak. Dia ringan dan juga sangat renyah, sama wangi bawang putihnya tuh nggak pahit ya. Dia wangi dan juga kalian bisa lihat nih warnanya dia cakep ya, dikit agak kemerahan. Di situ juga kenapa kita tambahin cuka ya, itu sangat berperan juga supaya si ayamnya ini ekstra crunchy sama ringan. Dan untuk daging dadanya yang biasanya keset dan juga tebel, ini dia rasanya meresap sampai dalam dan juga lembut. Nah, pastinya yang sering masak Chinese food juga paham ya, tepung tapioka ini perannya juga bikin si ayamnya ini walaupun dada, dia tetap bakalan lembut. Untuk sambelnya ini ringan, pedasnya juga nggak terlalu pedas, dan juga seger dari tomat serta dari jeruk limaunya. Manisnya kerasa, ini tinggal makan pakai nasi aja. Jadi pastikan memang takarannya tuh pas ya, apalagi kayak kaldunya tuh jangan kurang, nanti malah jadi tawar. Terus tapiokanya juga harus ada, cukanya juga harus cukup. Resep lengkap udah aku tulis di description box. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan ini juga pastinya aku nggak akan bisa abisin sekarang karena nanti aku mau sajikan untuk keluarga, dan aku akan taruh di Dishes Keeper Set yang aku beli dari dusdusan.com. Jangan lupa juga kalian untuk cek sosial media dan juga websitenya Dus-Dusan. Kalau kalian request juga jangan lupa tag @devina hermawan @devispentri di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.